pengalaman kita aja ya, Ya, ya. kekhawatiran di awal itu ternyata nggak kejadian gitu. Justru kita menemukan banyak hal baru yang ternyata bisa gitu, ternyata di luar ekspektasi gitu. Jadi ketika merencanakan sesuatu ya apa namanya jangan ragu-ragu, jangan khawatir gitu. Di satu sisi itu, di sisi lain adalah ya kita tetap jaga safety gitu. Hati-hati Jadi ya. pasti komponen elektronik kan ada limitnya. Kita tetap batasi arusnya, kita tetap batasi kemudian estimasi motor berapa. Ini umum lah ilmu ESC-nya kita gedein gitu biar apa namanya intinya jangan terlalu memaksa baik mekanik maupun elektronik lebih dari kemampuannya dia gitu. Jadi di satu sisi inovasinya kita dorong teman-teman buat dicoba aja penelitian gitu, di sisi lain kita tetap jaga safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, siang, sore untuk rekan-rekan Asta yang berbahagia. Kita sudah lama tidak tampil lagi di Asta Media. Kali ini kita akan bahas sama-sama satu unit solar glider. Apa ini? Rancangan 3 mahasiswa dan 1 dosen dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Surabaya, program D3 Elektro. Ya. Dan rupanya singkat cerita mereka berkontak dengan salah satu suhu kita, Mas Harindra. Nah, nanti untuk pembukaan, Mas Harindra silahkan cerita sedikit nih gimana awal-awalnya mereka mengajak Mas Harindra ikut serta dalam awal proses desain sampai akhirnya mengajak banyak teman-teman ya. Silakan Mas Harindra, kan ini seru banget nih. Mas Harindra. Oke. Jadi gini Pak Gatot, berawalnya itu dari tahun 2020 sekitar akhir 2020 kebetulan saya bertemu dengan kaprodi dari D3 Teknik Elektro di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Dari situ kita berdiskusi nih, dia lagi apa namanya mencoba merancang gitu ya untuk penelitian tahun berikutnya yaitu di tahun 2021 gitu. Kemudian kami berdiskusi, beliaunya nih punya ide gitu. Kita kan selalu menerbangkan pesawat tanpa awak gitu kan yang jadi kendala kan pasti energi ya Pak, karena kita terbang keterbatasan baterai, keterbatasan power gitu, akhirnya harus mendarat gitu. Bisa nggak sih kita terbang lebih lama gitu, kita mungkin menggunakan energi yang kita bisa dapat selama kita terbang gitu. Akhirnya waktu itu tercetuslah energi matahari gitu. Kemudian dari situ mulai diskusi, ngobrol, akhirnya dibuatlah program penelitian di tahun 2021 kemarin untuk kita mewujudkan solar glider. Itu awal mulanya Pak Gatot. Oh jadi oke, 2 tahun yang lalu, terus 1 tahun lah kurang lebih proses dari scratch sampai ke development ya. sampai implementasi. Jadi dari perencanaan sampai perancangan sampai akhirnya kita mewujudkan itu ya sepanjang 2021 itu. Ya, namanya juga penelitian ya Pak. Kalau kita nggak meneliti ya kita nggak tahu nih berhasil atau tidaknya. Jadi ya udah kita berhipotesa, kita rancang aja semaksimal mungkin. Nanti hasilnya apakah berhasil atau tidak, baru kita lihat setelah hasil pengujiannya gitu. Jadi di awal ya udah namanya juga penelitian gitu kan. Penelitian kan kita nggak mesti berhasil, minimal kalau berhasil kita dapat hasil, kalau gagal ya kita dapat ilmunya gitu. Jadi belum ada yang bikin awal kita ya? Belum tahu persis. Maksudnya dari tim ini belum ada yang pernah bikin di Indonesia setahu saya kebetulan belum populer untuk solar cell dipasang di pesawat. Tapi sudah ada, kalau nggak salah di Kalimantan atau Sumatera itu udah pernah ada. Oh, oke. Nah, ini Pak Roji ikutan barusan, teman-teman. Bisa mengajak atau melibatkan teman-teman yang lain nih, Mas Harindra, boleh cerita sedikit? Karena
kemarin di forum kan, wah ternyata banyak yang ikutan. Tukang jahit Pak ya. Tukang jahitnya aja kayak begini. Oke Mas, silakan. Nah, tuh. Jadi gini sih, saya tuh kepikiran udah nggak zamannya kita kompetisi dengan sesama anak bangsa gitu ya. Ya udah kita ajak kolaborasi aja daripada kita maju sendiri-sendiri, saingan gitu kan, nanti jago-jagoan. Mending kan kita kolaborasi gitu. Saya basicnya hanya di elektronika dan mungkin sedikit informatika gitu. Sistem mungkin menguasai, tapi airframe saya terus terang kurang begitu paham aerodinamika gitu. Akhirnya saya ajaklah Suhu Roji nih di sini yang jelas-jelas suhunya aeromodeling ya di Indonesia gitu. Saya ajak beliaunya, kemudian teman-teman yang bisa memproduksi airframe yang memiliki pengalaman di area launchernya, di area kompositnya, kemudian sistem solarnya sendiri, kita ajak bareng-bareng. Akhirnya kesini-sini jadi banyak nih yang terlibat, meskipun porsinya nggak ada yang porsinya banyak, ada yang porsinya sedikit. Yang penting adalah tiap-tiap orang nih ada kesempatan untuk bisa menuangkan kemampuannya gitu, kreativitasnya di bidangnya masing-masing gitu. Ya, oke, setuju. Nah, sekarang gantian nih teman-teman, kita mau persilakan Pak Roji, Mas Roji, Om Roji, Su Roji. Ini anak buahnya banyak banget, karena setiap kali saya ketemu beliau ada aja yang negor terus cium tangan gitu. Gimana awalnya di kontak Mas Harindra, terus excitement-nya Pak Roji? Silakan share Pak. Oke. Ini terima kasih Om Gatot. Sebenarnya saya dihubungi itu di menit-menit terakhir ya, sudah hampir injury time. Jadi proyek ini dari awal sepertinya jalan di tempat karena ada satu anggota tim yang sibuk. Terus saya tuh bulan September ya baru di kontak ya. Gitu. Betul ya, sekitar September ya. kan. Iya. Makanya saya bilang saya tukang jahit, tiba-tiba dibawain kain, dibawain benang, dibawain pola gitu. Nih pola udah ada, nih kain sudah ada, nih benang sudah ada. Udah tinggal ikutin aja, jahit aja gitu. Maksa lagi Pak ya? Ya siap, saya bilang gitu. Kan tantangan juga kan. Iya. Tantangan juga untuk sesuatu hal yang baru. Karena solar power itu kan juga ya seperti tadi dibilang memang masih jarang yang melakukan eksperimen. Tapi setahu saya ada teman, saya lupa di Kalimantan atau di Sumatera, mereka sudah pernah melakukan percobaan seperti itu, tapi baru sebatas hobi. Jadi bukan penelitian. Kalau hobi kan selesai, udah gitu, nggak ada catatan, nggak ada perhitungan, nggak dibukukan segala macam kan gitu. Nah beda dengan ini tantangan karena harus ditulis nanti datanya, kita harus menyampaikan data, harus melakukan pengujian gitu. Nah oke lah, terus kemudian kita berjalan. Berjalan pun agak tersendat karena kita belum punya gambaran nih gitu. Ada bahan terus mau diapain gitu. Udah pelan bener itu jalan. Itu kayaknya ngebutnya itu mulai November ya Om Rindra ya. Jadi iya betul di 1-2 bulan terakhir lah mendekati Desember itu kita kejar tayang. Iya, jadi boleh dibilang 2 bulan sebelum Desember itu yang mulai ngebut. Jadi begitu ketemu polanya, semuanya berjalan aja dengan lancar gitu ya. Terus kemudian bahan-bahan sudah terkumpul, kita lakukan perakitan, integrasi, pengujian, gitu kan, dengan kondisi cuaca yang saat itu kebetulan kadang mendung, kadang hujan. Jadi pada saat pengujian sendiri kita juga mepet waktunya dengan cerahnya matahari. Gitu. Kadang jam 9, 10 terang, jam 11 sudah mendung lagi. Ya udah kita kejar-kejaran kita untuk ngambil data tuh di jam-jam itu setelah perakitan selesai kan gitu. Terus kalau untuk jarak gimana Om Roji? Kalau untuk jarak satu di mana, satu kan dilakukan di Surabaya apa gimana? Jadi gini, untuk kita bikin grup WA jadinya, grup WA diskusi, jadi mereka masukkan, kita kerja gitu kan. Terus apa yang kita sudah lakukan kita infokan, nanti kita diskusi tanya jawab. Terus kemudian
di detik-detik terakhir orangnya datang ke sini, ke Bekasi, ke rumah. Okay. Ya, saya sama Om Rindra itu membrief mereka 1 hari penuh dari pagi sampai malam. Oke. Tapi bahannya kita udah ngasih duluan gitu. Kita cuma menjelaskan, mereka menanyakan apa yang belum jelas gitu kan. Dan juga, tapi dengan Kaproginya kita beberapa kali ketemu, kita beberapa kali diskusi secara offline. Kebetulan beliaunya juga pas lagi ada tugas di Jakarta, jadi bisa beberapa kali ketemu lah offline gitu ya, kita diskusi. Tapi untuk yang 3 mahasiswanya ini di menit-menit terakhir itu aja baru sempat ketemu. Setelah semuanya siap, mereka juga bisa datang karena juga nggak bisa lama-lama kan ada tugas kan karena mereka anggota. Ya alhamdulillah bisa diterima, mereka lancar. Kemudian langsung kita uji lapangan. Langsung. Stop dulu Pak, itu ya. Tahan dulu. Divisinya gimana? Pembagian divisi, kayak kita mau merakit satu unit apapun lah ya, kan ada yang ngurus elektroniknya, ada yang ngurus, kalau Om Roji pasti body frame-nya lah. Itu gimana Pak? Terus assembly-nya di Bekasi kah atau gimana? Bisa cerita dikit? Oke. Jadi gini, seperti saya bilang tadi, saya ini tukang jahitnya. Jadi bahan semua dikumpulin, gitu. Saya tinggal jahit aja. Datang bahan dari Om Rindra, saya tinggal solder. Terus kemudian kabel-kabel datang, saya tinggal solder. Pesawat saya beresin, airframe, sayap semua macem. Terus di apa namanya, di coating, di resin, saya rakit gitu. Jadi kita diskusi, ini bahannya adanya segini, panjangnya seberapa? Saya diskusi dengan Om Rindra. Oke, kita buat segini aja. Oke, kita buat segini. Terus kemudian potong. Nah, ya, terus kemudian Om Rindra juga beberapa kali. Jadi kita beberapa kali datang. Kalau misalnya ada waktu, kita kumpul berdua. Jadi integrasi sistemnya berdua. Jadi saya nanti bagian wiringnya, Om Rindra nanti tinggal setup sistem seperti itu. Nanti saya tinggal lakukan pengujian. Om Rindra bagiannya. Saya di elektrikalnya ngelakukan pengujian, ya termasuk tadi wiring solar panelnya, chargingnya, terus kemudian di tes motornya, seperti itu, tes mekaniknya pesawatnya. Mas Rindra, tantangan awal untuk bikin skema solar sistemnya gimana tuh? Bisa cerita? Ya, yang tidak rahasia ya. Tantangan utama tuh gini, sebenarnya saya sendiri udah pernah, bukan riset juga ya, ngulik soal solar panel itu kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu gitu. Waktu itu saya sebenarnya di awal ini ragu-ragu karena kita tahu kan solar cell itu berat gitu, kemudian outputnya itu kecil gitu, efisiensi paling di bawah 10% gitu. Nah, ternyata ketika ada tantangan ini tuh saya baru update bahwa ada solar cell itu berat karena dia sudah dilapis resin. Gitu. Sementara ada juga supplier yang memang solar cell apa adanya, belum dilapis resin, berarti kan masih sangat ringan. Kemudian yang kedua, dari sisi efisiensi juga sering berjalannya waktu sudah sangat berkembang. Jadi efisiensi solar cell yang kita pakai ini udah di atas 10%, bahkan kalau nggak salah itu sampai 20%, 20 something. Itu kondisi mendung ya, kondisi cuaca akhir tahun kemarin yang memang mendung, itu efisiensinya lebih baik. Jadi semua kekhawatiran saya sebelumnya itu ketika kita mulai menjalani ternyata terjawab gitu. Kita dapat supplier yang ringan dan outputnya juga lumayan gitu. Oke, terus apa keterlibatan Mas Rindra di situ dengan tanda kutip teman-teman dari STTAL ya, gimana tuh pembagiannya? Dari awal desain itu dari mereka sebenarnya, desain dari mereka, kemudian rancangan dari mereka. Kita hanya ngasih masukan itu dengan based on pengalaman ya, karena saya dan Pak Roji ini mungkin pengalaman di aeronya lebih dari mereka. Kita kasih masukan nih, ini untuk bisa terbang itu kita butuhnya seperti apa. Jadi mereka ngasih semacam requirement, kemudian kita ngasih dukungan teknisnya. Bagaimana agar cita-cita mereka ini benar-benar bisa diwujudkan gitu. Mulai dari sisi aspek aerodinamikanya, kemudian rumus-rumus dasarnya aeromodeling itu kan semuanya kepake gitu. Bahkan teknik-teknik untuk
konstruksinya itu hampir semua kepake ya Pak Roji. Cuman balsa Iya, aja yang nggak kepake. Kita iya. foam pakai, komposit pakai, 3D Hmm. printing pun pakai gitu. Jadi kemarin semua teknik konstruksi yang biasa dipakai di area modeling itu ada semua. Oh, oh. Oke, nah ini yang paling penasaran dari semua anggota Hmm. pasti nanya, emang bisa berapa lama sih? Gimana tuh uji coba awal? Oh, terus sama ini Eh, pilotnya, sama pilotnya itu dua itu. Oke. Untuk berapa lamanya, terus terang kita belum uji, kita belum siksa sampai benar-benar habis Hmm. baterainya. Tapi dari total baterai itu kita dapat efisiensi di atas 30%. Jadi misalkan nih, baterai taruhlah bisa 3 jam misalkan dengan baterai aja. Itu Hmm. kita bisa tambah ekstra 30% dari 3 jam itu. Gitu. Hmm. Jadi tapi dengan kondisi mendung ya, itu kemarin data kita dapat ketika kondisi mendung gitu. Kalau misalkan cerah, benar-benar cerah apalagi sampai terik, itu mungkin bisa sampai 50% bahkan mungkin lebih ya. Tapi terus terang karena kemarin situasi mendung gitu, kita belum bisa ngetes yang benar-benar maksimal gitu. Terus yang mencengangkan adalah ketika kita terbang bicara payload ya, kita sebenarnya udah khawatir. Angka persisnya mungkin kita nggak akan cerita, tapi dari target itu ternyata konstruksinya itu lewat sekitar setengah kilo ya Pak Raji ya dari Oh, target awal gitu. Kita Lebih, udah lebih. khawatir nih, ini terbang atau enggak. Ternyata mungkin karena apa ya, dari awal kita desainnya ekstra hati-hati, airfoilnya dimaksimalkan segala macam, liftnya itu bisa gede banget gitu. Jadi terbang hanya dengan throttle di bawah ya 30% lah. 30% throttle itu take off. Jadi hmm. bukan cruising ya. Take Hmm. off itu 30% throttle itu cukup gitu. Jadi memang banyak banyak yang kita terkejut juga gitu. Ketika kita sudah coba kita jalani, kekhawatiran kita ini ternyata terjawab dengan sendirinya gitu. Nggak taunya bisa, ternyata Hand bisa launcher gitu. aja ya. Kemarin kita coba hand launch, meskipun kita sudah siapkan juga launchernya. Hmm. 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 Oke. Nah, tapi targetnya bawa kamera apa? Semacam GoPro gitu atau? Untuk penilaian awal kemarin kita pakai kamera, kan ini kan rencananya akan multipurpose Hmm. gitu. Jadi payloadnya mungkin bisa bongkar pasang. Nah, langkah awal yang paling simpel lah ya, kita kasih kamera buat FPV. Kebetulan karena Oh, butuhnya oke. untuk observasi, jadi kameranya kita gunakan yang bisa zoom Ah, gitu. Kalau nggak salah itu zoom di optical zoom sampai saya lupa 15 atau 20 kali zoom gitu. oke, oke. Nah, itu di ya sekitar berapa? 400 gram kali ya. Sekitar 600-an lah, 600 gram. Agak lumayan tuh beratnya. Mirip-mirip mirrorless. Wah, lumayan ya, amazing ya. Bisa 3 jam plus. Oke, sekarang bicara spek. Siapa nih mau bicara spek fisik pesawat? Pak Roji Spek kali fisik ya? mungkin Pak Roji dulu. Nah, Pak Roji, monggo Pak. Oke, oke. Kalau dari spek fisik ya, ukuran umum aja. Jadi glider ini wingspan-nya kita pakai 310 cm, kemudian fuselage-nya 150 cm. Itu aja yang spek umumnya. Ya. Terus kemudian tadi disampaikan juga bahwa pada saat awal kita agak ragu dengan bobot finalnya karena itu lebih dari setengah kilo dari target kita, lebih hampir 1 kilo malah target lebih dari targetnya. Ya ternyata memang 30% throttle aja sudah take off, kemudian pada saat cruising nggak sampai 10%, kita juga surprise gitu. Jadi uji coba statik di darat full throttle itu si motor mengkonsumsi 60 ampere. Pada saat cruising itu cuma mengkonsumsi 8 ampere. Oh. Itu kan nggak sampai berapa tuh, 8/60. Nggak sampai 10% lah, 15% rata-rata seperti itu. Memang surprise buat kita, ternyata glide rasionya bagus, lipnya si sayap juga bagus gitu. Padahal buat kita tuh berat sekali gitu. Itu aja. Itu yang spek teknis. Dan ya, alhamdulillahnya memang desain sayapnya kita buat rigid,
Jadi walaupun berat, tidak ada kendala di sparnya gitu man, secara konstruksi dia dia tahan lah gitu. Dan pada saat uji coba kondisi angin juga lagi kenceng-kencengnya tuh, lagi musim hujan itu. Gitu. Oke. So, Mas Harindra sama Om Roji, besok kita sambung bahas apa namanya solar panel sama recharging system ya. Ya, boleh. Oke. Oke ya. So, tak matikan. Oke, siap. Ini ada diagram yang sudah dibuatkan oleh Om Roji, di mana di sini ada keterangan-keterangannya mulai dari solar cell-nya, voltaic cell, kamera, liponya sampai ke motor. Oke, Om Roji silakan. Oke. Terima kasih Om Gatot. Selamat sore, pagi, siang, sore buat rekan semua. Ini saya coba share konfigurasi elektrikal yang dipasang pada pesawat yang kita namakan glider bertenaga solar cell atau solar power glider. Ini sebenarnya konfigurasi di depan itu standar yang dipakai untuk semua instalasi solar panel yang di rumahan itu ya, di rumahan, di apa namanya, instalasi pembangkit tenaga listrik tenaga surya, atau kalau sekarang istilahnya itu pembangkit listrik pembangkit listrik atap. Oke. Jadi komponen utamanya terdiri dari photovoltaic cell atau solar cell-nya yang menangkap energi dari matahari. Terus kemudian dari situ disalurkan ke satu perangkat yang dinamakan solar charge controller. Itu nanti dia akan mengatur arus dan tegangan keluarnya. Terus kemudian ini nanti energinya itu, listriknya itu kita pakai untuk mengisi baterai yang dipakai di pesawat. Nah, karena baterainya ini multi sel, kita pakai saat ini adalah 4 sel, maka kita perlu satu rangkaian yang namanya BMS, Battery Management System. Jadi nanti dari solar charge controller itu keluar tegangan bulk, kemudian sama si BMS ini dibagi menjadi tegangan untuk tiap sel. Jadi pengisiannya dibuat balance. Setiap sel akan diisi sendiri-sendiri. Kita nggak ngisi bulk, misalnya 4S kan 16,8, kita nggak ngisi seperti itu gitu. Tapi kita ngisi per sel sampai setiap sel mencapai tegangan 4,2 volt per sel seperti itu. Itu diatur oleh si BMS. Sementara input dari BMS dapatnya dari solar charge controller, kita set maksimal di 16,8 supaya pada saat si baterai lithium ini penuh, tegangannya nggak akan naik, arusnya nggak akan naik lagi karena tegangannya sudah sama seperti itu. Itu kita batasin di situ. Jadi semacam cut off voltage lah di situ kita set. Nah, terus kemudian berdasarkan data yang kita dapat dan juga kita lakukan pengukuran untuk kondisi Indonesia, photovoltaic cell yang kita pakai, yang Om Rindra pesan ini, kita ukur di kondisi matahari cerah itu short circuit-nya mencapai lebih dari 4 ampere, tapi di solar charge controller kita batasin 3 ampere aja. Tujuannya supaya si photovoltaic cell ini tidak overload, tidak terbeban lebih, karena bisa kebakar juga dia kalau kelebihan beban. Mana tahu misalnya tiba-tiba baterainya turun tegangannya gitu, terus dia narik arus lebih dari 3 ampere. Nah, kita khawatir si bebannya ada di solar cell-nya, bisa kebakar dia. Nah, kita batasin. Jadi arus pengisian yang kita masukkan ke baterai maksimal adalah 3 ampere. 3 ampere dalam kondisi udara cerah. Dan hasil kalkulasi kita itu menambah isi baterai kurang lebih 30%. Ya. Kemudian yang sebelah kanan itu setelah baterai itu ya rangkaian yang biasa lah yang ada di RC plane lah. Semua RC plane, semua UAV, semua drone sama rangkaiannya seperti itu. Setelah baterai ke sana gitu ada flight control, ada receiver, ada motor, ada speed control, ada servo segala macam. Seperti itu Om Gatot. Jadi sebenarnya ini rangkaian umum, yang kiri itu standar rangkaian yang dipakai di
pembangkit listrik atap atau instalasi solar panel umum. Yang kanan adalah standar rangkaian elektronik yang kita pakai di UAV, di UAS, di drone, di pesawat aeromodeling, dan lain-lain. Seperti Om Gatot. Oke, thank you, Om Roji. Sekarang mungkin giliran Mas Harindra. Pertanyaannya gini, ada alternatif apa namanya lain nggak Om selain rangkaian photocell, solar charge controller, lalu ke BMS ke LiPo ini? Apa cuman sesederhana ini aja atau sebenarnya ada beberapa pilihan lalu oke, kita pilih yang ini aja atau gimana? Secara umum biar lebih paham. Oke, ini sebenarnya alternatifnya banyak banget ya, terutama dari depan gitu. Solar charge controller, dia ada dua pendekatan. Ada yang pendekatan cuma di-cut aja, mirip kayak BEC gitu. Ada yang pendekatnya MPPT. Jadi MPPT itu sesimpel kalau tenaganya lebih, itu disimpan dulu sama dia. Jadi ketika drop, ya dia akan ikut dikeluarin. Jadi semacam ada kayak banknya juga untuk menstabilkan outputnya gitu. Kita pakai MPPT karena selain lebih efisiensinya lebih bagus, terutama buat solar cell juga harganya juga kurang lebih sama ya, nggak beda jauh ya, dan masih terjangkau gitu. Jadi kita pakai yang MPPT untuk solar charge controllernya. Kemudian dari sisi BMS sendiri, battery management system sendiri itu ada dua tipe penggunaan. Tipe penggunaan di sini kita cuma pakai charging only. Jadi input dari MPPT, dari solar charge controller itu kita cuma untuk ngecas balance plug-nya si lithium ion. Ada penggunaan yang metodenya dia BMS ini jadi controller juga. Jadi dia ngecas baterai, output ke power modulnya itu dari BMS juga. Gitu. Nah, karena kita untuk prinsip kehati-hatian aja gitu, karena khawatir ini nanti arusnya makan gede, kan kita tahu sendiri kan kalau motor ESC itu kan biasanya ngedrainnya gede gitu arusnya. Gede, ya. ESC yang kita pakai aja di atas 80 gitu spesifikasinya. Jadi kita khawatir kesedot gede di situ, BMS-nya nggak mampu. Gitu. Jadi ya udah BMS ini karena kita berasumsi solar cell-nya itu nggak begitu besar arusnya, kita pakai buat charging aja gitu. Khawatirnya nanti kalau drain-nya lewat BMS lagi semakin berat nih kerjanya. Dia udah ngecas, dia juga ngontrol output-nya juga gitu. Dan dikhawatirkan kalau di luar kapasitasnya si BMS-nya, nanti malah power-nya di motornya nggak maksimal. Gitu. Jadi kebetulan kan di baterai lithium ion, baterai LiPo pada umumnya kan plug-nya memang ada dua. Yeah. Balance charge plug sama powernya sendiri, power plug-nya. Nah, power plug-nya itu yang kita gunakan buat output. Jadi sisi kanan dan sisi kirinya lumayan aman nih, agak terpisah gitu. Jadi cuman itu sih. Jadi ada beberapa metode pendekatan gitu. Kita pakai pendekatan ini karena satu sisi MPPT lebih efisien, di sisi lain BMS-nya itu kita cuman untuk charging aja karena kita ada kekhawatiran kapasitas si BMS-nya. Kalau digunakan juga untuk ngontrol drain-nya nanti sebesar apa, kita belum yakin di situ, khawatir nanti powernya malah nggak maksimal. Paling itu aja sih kalau alternatif yang lain. 30% tadi, Mas Harindra, itu sesuai ekspektasi atau wah ini melampaui ekspektasi atau gimana? Bisa cerita sedikit, Mas? Nah, terus terang itu kita sendiri cukup kaget gitu ya. Kagetnya itu bukan seberapa besar arus yang bisa dihasilkan dari solarnya, tapi justru seberapa kecil arus yang dibutuhkan sama motornya. Gitu. Iya. Jadi dia kan tadi bisa charging sampai 3 ampere ya. Meskipun itu dibatasi 3 ampere karena kita kehati-hatian aja. Kalaupun kita buka itu sebenarnya masih bisa lebih, tapi kita masih jaga resiko. Kita juga belum melakukan penelitian lebih jauh kapasitas maksimalnya sampai berapa ampere. Jadi kita kunci di 3 ampere. Kemudian outputnya ini yang dimakan motornya, cruising bahkan take off itu hanya sekitar 10 ampere gitu. Berarti 30% yang dimakan sama motor itu disuplai dari solarnya, gitu. Karena kebutuhannya itu sangat kecil. Jadi dua-duanya sih cukup mengagetkan gitu. Ini 3 ampere dalam konteks
voltase yang kita gunakan itu di angka 16,8 volt gitu kan. Jadi meskipun kesannya hanya 3 ampere, tapi wattnya itu kan sangat gede sekali. Gede banget, ya. Hitungan simpelnya kan 3 kali 16. Berarti wattnya berapa itu 3 kali 16? 48 ya? Kalau kita hitung kita buletin lah 48 hitung, berarti kan kalau 16,8 berarti udah 50 watt nih. Gitu. Jadi si solar panel ini satu mengagetkan, dia ternyata menghasilkan sampai 50 watt. Di sisi lain motornya sendiri juga kita kaget gitu. Karakter glidingnya, terbangnya itu hanya makan cruisingnya itu 10 bahkan kurang dari 10 ampere gitu. Jadi dua-duanya ini angka yang benar-benar mengagetkan buat kita yang sebelumnya banyak kekhawatiran, wah nanti nggak efisien, nanti powernya mungkin nggak keluar. Ternyata banyak numbers yang kita sendiri baru tahu. Jadi benar-benar penelitian nih, karena di sini kita menemukan banyak hal baru. Gitu. Ya. Nah ini kalau dia lihat dari foto, ini rekan-rekan Asta, ini penampakan pesawatnya. Berapa panel nih, Mas Rindra, yang dipakai untuk setiap sayap? Panelnya itu total kemarin jadinya 36 ya, Pak? 36 panel. 18, jadi per sayapnya 18. Oh, oke. 18 per sayap. Di seri. Oke. Nah, sekarang boleh cerita sedikit nih soal si solar panelnya yang kemarin sempat kita bahas sebentar tuh, bahwa ini ternyata belum dilapis dan seterusnya ya, sehingga ringan bisa dibentuk gitu ya. Seru nih kalau bisa diceritain nih, Mas Rinda. Silakan mungkin Pak Roji yang kemarin memasang, menata solar panelnya tuh di sayap. Iya, oke. Jadi begini, saya juga surprise ternyata solar panel yang datang itu setipis kertas. Setipis kertas, tapi karena bahannya dari gelas, dari kaca, ya ringkihnya kan luar biasa kan. Gitu. Itu kayak kaca cuma dikasih lakban gitu doang. Jadi terus terang, saya juga baru pertama kali nanganin benda ringkih seperti itu. Jadi pada saat penggabungan serial itu kerjanya ekstra hati-hati. Di awal-awal nyambung itu banyak, misalnya pada saat kita bergerak ujungnya kesenggol sama kayak gitu. Jadi waktu ngerangkai seperti ini, waktu kita ini bawahnya nih, jadi kita ngerangkai kabelnya kan nyolder masing-masing nih kecil tuh terminalnya. Yeah. Jadi waktu kita kerja nggak sengaja kesenggol, retak, ganti lagi. Jadi saya sendiri makan korban nyolder segitu tuh 5 pecah. 5 pecah itu di sayap pertama. Gitu, sayap kedua sudah tahu, jadi kita hati-hati bener, tangan harus diangkat gitu kan nyoldernya kan, jadi jangan sampai nyentuh. Terus terminal soldernya juga kan kecil-kecil gitu, kita harus menggunting plat sengnya untuk sambungan, untuk koneksi antar si panel juga kan pendek-pendek gitu. Kepanasan ini nyolder solarnya kayak lagi bedah ya Pak, tangan nggak boleh nempel, harus hati-hati. Nempel. Panasnya si orang yang udah canggih aja sampai tangannya gemeteran. Dan ini yang paling tricky lagi itu ketika kita mindahin nih dari papan yang kita pakai buat nyolder, numpang ke sayapnya. Betul, ini kan bawahnya. Ini kan bawahnya nih. Kita udah rangkai segini nih, 18 panel serial gitu kan. Kemudian kita kan harus pasang di sayapnya kan dibalik kan. Nah, itu mikir semalaman itu gimana caranya gitu. Ya akhirnya pelan-pelan ditumpuk dulu sayapnya tuh, dibalik pelan-pelan, terus tapi di sayapnya sudah dikasih lem dulu biar langsung nempel gitu kan. Setelah nempel gitu, udah setelah itu ini gimana covernya, ini cilaka kalau dibawa ke lapangan, remuk ini gitu kan. Gitu. Akhirnya ya udahlah kita coba Bismillah di laminating, pakai laminating film yang biasa dipakai orang buat laminating foto. Itu kan cuma 32 mikron tebelnya, tipis sekali itu kan. Ya udah. Sementara aplikasi si laminating ini harus disetrika kayak monokot, kebayang kan? Udah barang ringkih harus nyetrika.
disetrika, wah Bismillah pelan-pelan begitu terus cek, alhamdulillah masih nyambung. Oh, jadi beneran Ini itu makanya gitu. yang kemarin aku singgung semua teknik air modeling tuh kepake di sini. Mulai Terus dari foam, motong-motong foam, ngamplas-ngamplas foam, sampai nyetrika-nyetrika cover itu kepake semua tekniknya di pesawat semua ini. Setrikanya yang heater gitu, yang kayak blower. bukan, kalau kalau kita di air model itu kan biasa pakai setrika monokot Oh iya, yang iya, kecil. Iya, setrika monokot Yang biasa buat kecil. ngover basah. iya, Iya betul, buat bahasa itu kan memang setrikaan hobi gitu. iya. Oh, Jadi kecil memang seperti itu. Jadi sudut-sudut kecil pun masih bisa dijangkau. Ya hmm. kalau pakai setrikaan normal ya nggak kebayang remuk udah. Ya, ya. Oh, jadi bukan blower ya? Bukan setrika bener-bener nempel, iron, Sampai benar nempel sih. Ngepres betul-betul juga. iron, bukan sekedar heat gun, bukan. Ya, ya, oke. Harus karena lemnya ada di sisi yang nempel itu. Nah, ada cerita lucu karena ngerjainnya jam 12 malam, satu sayap itu jam 12 malam. Begitu pagi ngetes, kok begitu diukur pas dites di matahari kok satu tegangannya beda gitu. Ternyata satu panel di tengah-tengah kebalik plus minusnya. Kebayang kan di tengah kan? Sementara itu udah dilem mati. Waduh. Pusing. Oke. Terus, Ini Pak? kayak dokter bedah udah dijahit gitu ya. Guntingnya Ya, ketinggalan ternyata di dalam gunting satu di nih. dalam. Udah, akhirnya ya udahlah, mau nggak mau kalau saya copot dari awal, ya 18 panel ini rusak semua, kebuang, sayang bener gitu kan. Udah, Hmm. coba aja coba dikorek, digunting itu yang panel kebalik, ya korbanin satu lah gitu kan, Hmm. Hmm. gunting, akhirnya berhasil, terus pasang yang panel baru, tapi dengan konsekuensi yang mestinya interkoneksi antar panel kawatnya di bawah, jadi dia nongol di atas, Khusus ditekuk satu dua ini. panel. Iya, khusus yang satu ini udah ditekuk, dites normal, ya udah balance kan kiri kanan, karena nanti dia kan serial. Ya, ya. Hmm. Oh, Ya, Mas. jadi begitu, jadi apa namanya, itu salah satu, udah malam gitu kita nyolder, udah ketemu, udah asik, ternyata malah kebalik gitu. Lagi seru-serunya padahal. Lagi seru-serunya itu udah jadi gini, kita kan setup terakhir itu kan hari Sabtu, itu kejadian hari Rabu malam, malam Hmm. Kamis Hmm. yang mestinya sudah final semua. kita kita rencananya Sabtu tinggal konfigur, tinggal setting flight control gitu kan, tinggal tes semua fungsi gitu kan. Hmm. Apa namanya, tes statik tesnya si motor sudah gitu kan, tes fungsi servo masing-masing sudah, tinggal integrasi tes sama FC. Begitu jadwalnya hari Sabtu, yaitu malam Kamis kejadian gitu. Waduh, ya udah Kamis itu bongkar, ya akhirnya kelar, terus langsung laminating ulang. Sudah Sabtunya pagi, udah kelang lega. Berfungsi semua. Om Roji, ini sayap kan airfoilnya kan lengkung ya. Dia nge-bending itu bisa si sel. Kalau nah itu juga jadi percobaan. Kan ada beberapa sel yang tadi saya cerita yang cacat itu, yang waktu masang retak kan ada 5 sel gitu kan. Nah itu saya coba dulu dilengkungin sambil ngelihat ada formasi, ada retak-retak nggak kalau saya lengkungin gitu kan. Terus kita usahain posisi si solar panel itu nggak mendekati leading edge yang kurvanya tajam kan, agak mundur ke belakang. Jadi saya ngambilnya pertama dari trailing edge itu yang datar kan, jadi ke depannya kurvanya masih nggak tajam. Nah itu akhirnya dapat gitu, dilem terus kemudian baru dilaminating. Jadi nggak terlalu lengkung banget sih, karena sayapnya juga nggak, pokoknya jauh dari leading edge yang kurvanya tajam lah gitu. So ini pertanyaan bodoh aja nih. Jadi waktu ngerancang sayap, spar segala macam, ukuran panelnya udah dapat ya? Udah dapat, tapi ya itu Rina mungkin cerita kita salah ngitung, ternyata aileronnya lebar, jadi mestinya itu lebih dari 18 per sayap, kita nyana sampai full sampai ujung. Jadi kemarin ketika awal kita desain, aileronnya nggak segede ini gitu. Cuman di tengah jalan kita khawatir
Daripada Takut. nanti nggak terbang gitu kan, ya udah kita ngalahin aja deh, ngurangi chargingnya biar ILR-nya bisa sesuai dengan apa estimasinya kita gitu yang cukup buat pesawat ini gitu. Jadi desain awalnya ILR-nya agak terlalu kecil, nggak segede ini. Kalau ini kan kelihatan di foto ini kan gede, ada area yang cukup luas yang nggak cover sama solar gitu. Karena kita antisipasi aja biar dapat authority control-nya bagus daripada kita terbangnya apa daripada nggak terbang gitu kan, ya udah mending chargingnya kita kurangi dikit. Oh, oke. Ya, terus ini teman-teman ada diagramnya. Oke, wingspan 3 meter dan seterusnya. Nah, ini tadi apa? Tipnya 27 cm. Jadi ini waktu ini plan awal ya. Jadinya nggak persis segini juga. 3 meternya sama tapi lupa. Sama. 3,1 ya kemarin Pak Raji. 3,1 karena ada lebar fuselage-nya 10 cm. Lebar ininya joiner yang di apa? Mountingnya yang ke fuselage. Mounting bulkhead itu kan 10 cm kan. Oke. Ya ini standar lah ya. Standar umum lah ini. Ya ini umum. Oke. Nah ada lagi yang mau diceritain nggak dari teknologi solar sistemnya nih, Mas Arindra? Mungkin dari konstruksi fisiknya kali ya. Jadi ini banyak banget sih yang kita implementasikan ke situ, yang kita gunakan gitu ya ilmu-ilmu air modelingnya. Pertama kita dari gambar. Gambar itu kita cari dulu airfoilnya, gitu. Airfoilnya, kemudian kemarin kebetulan dibantu sama Mas Fajar ya. Mas Fajar buat motong ini ke foamnya. Jadi airfoil yang di tip berapa, dicor berapa, terus dipotong pakai hot wire gitu. Jadi nih sayapnya, gitu. Terus sayap ini kita perkuatannya 2 lapis. Jadi di dalamnya udah ada sparnya, ada karbonnya, di luarnya juga kita lapis pakai fiberglass. Kita lapis pakai fiberglass di luarnya. Itu terus kemudian yang di tengah itu gondolanya sama apa? Yang menghubungkan antara sayap sama boom di belakangnya itu kita pakai 3D print. Gitu. Mungkin banyak mikir ya, ini posisi vital di tengah-tengah yang ngejagain antara konstruksi sayap sama buntut gitu ya. Kenapa pakai plastik yang 3D print yang mungkin banyak orang mikir itu bakal ringkih gitu ya. Di dalam situ itu ada banyak tulangnya, banyak perkuatannya pakai karbon. Jadi 3D print ini cuma nge-frame bentuknya aja, sementara di dalam strukturnya itu ada berbagai macam struktur karbon yang saling saling terikat gitu. Jadi kekuatannya juga justru bukan di 3D print-nya. Jadi 3D print itu cuma jagain bentuk, cover aja ya. Di dalamnya ada strukturnya, betul. Oke. Terus mungkin Pak Roji mau nambahin dari konstruksinya. Tubenya berapa mili, Om? Tubenya itu yang belakang 25 kalau nggak salah ingat ya, Pak Roji. Pak Roji kayaknya masih di mute. Sorry Pak. Silakan Pak. Pak Roji, unmute. Unmute aja Pak. Ya. Audionya masih di mute Pak Roji. Ya, silakan. Nah. Suara kaleng nggak kalau videonya saya bikin kamera? Nggak. Iya, matiin aja Pak, nggak apa-apa Pak. Iya. Nah gitu. Lancar lagi nih. Iya, kalau videonya nggak aktif, suaranya hilang. Iya, jadi lanjut. Gini, untuk kita cerita dari struktur rangka pesawatnya dulu ya. Jadi untuk boom itu terdiri dari 2 bagian, dari tail boom sama fuselage yang tengah. Untuk fuselage yang tengah kita pakai diameter 40 mili karena motornya masuk situ nanti. Terus kemudian fuselage yang tengah itu juga ada lubang untuk spar sayap tembus, gitu ya, kiri kanan. Kemudian
Dari sayap ke belakang kita pakai karbon tube yang 25 mili ya ke belakang. Jadi di join di tengah persis di leading edge sayap di belakang. Itu kita perkuat lagi dengan beberapa baut ya. Dan itu bisa lepas pasang karena untuk kemudahan deployment di lapangan kan, transportasinya jadi mudah karena bisa lepas pasang semuanya. Jadi kalau di bawah tuh pesawat segede gitu, itu ringkes. Cuman kalau dibikin parking ya cuman panjang 1,70 m gitu, 1,70 m kali 40 cm kotaknya. Jadi ringkes, nanti tinggal deploy, tinggal disambung-sambung, tinggal dirakit. Nah, di boom yang gede yang di depan yang di fuselage itu disambungnya masuk nanti ke dalam yang kita sebut gondola itu yang dari 3D print tadi Om Rindra cerita. Jadi di atas itu ada tempat sambungan sayap atau wing joinernya ya. Nanti si pipa yang 40 mili itu masuk ke situ, terus kemudian kita perkuat dengan baut ya. Terus kemudian kabel-kabel dari sayap, baik kabel yang dari solar panel maupun yang dari servo, itu langsung ada lubangnya masuk situ, langsung ke bawah ke gondola. Terus kemudian dari motor juga begitu. Motor kabelnya masuk ke dalam si karbon tube yang 40 mili, kemudian di belakang motor persis itu ada ESC-nya. Karena diameter boomnya gede, jadi ESC juga bisa masuk ke dalam boom. Jadi keluar tinggal kabel kontrol ke flight control sama ke baterai aja gitu keluar gitu. Jadi kabel-kabel semua ada di dalam si karbon itu gitu. Oh, okay. Nah, terus untuk gondolanya sendiri karena kita tahu 3D print itu plastik, kita buat lubang-lubang, waktu nyetak dibuat lubang-lubang banyak, jadi kayak apa nih ya, buat nanti kita tanam karbon rod yang 5 mili. Jadi kayak sangkar sebenarnya, cuman ketutup sama plastik si 3D print-nya. Oke. Itu karbon rodnya itu melintang masangnya di lem api masing-masing. Setiap titik itu ada 2 karbon, kita pasang baik yang sisi kotak frontal areanya maupun ke depan belakangnya. Jadi betul-betul kayak sangkar gitu. Itu yang bikin hasil uji coba kemarin. Agak putus-putus ya suaranya. Enggak, bagus. Ya? Om Gatot jelas ya? Jelas. Oke. Nah, itu kita pertimbangin karena kan pesawat ini kan nggak pakai roda, hand launch, terus kemudian landingnya kan di losor. Itu kan kita harus kuat, sementara muatan di dalam kan banyak ini ya. Nah, jadi kemarin hasil tes kita, pertama kita tes glide, itu ya ternyata tanpa power glide-nya bagus dan landingnya juga bagus gitu kan. Jadi karena lift-nya gede, nggak gabruk jatuhnya, jadi meluncur pelan gitu kan. Nah, terus ya tes keduanya sudah pakai power, ya memang ada power, ada tenaga, jadi pada saat landing ya butuh panjang jatuhnya kan, jauh gitu kan. Karena ada power gitu, ada glide ratio yang gitu. Nah itu alhamdulillah perkuatan situ sangat bermanfaat, jadi kita nggak khawatir lagi dengan si plastiknya itu, karena ada rangka-rangka di dalamnya gitu, kayak gitu. Kalau ngomong gitu. Spek tadi berapa lama boleh cerita Pak Roji kemarin hasil tes ke teman-teman nih? Jadi untuk tes apa nih? Tes terbang? Flight time-nya. Oke. Tes flight kemarin kita nggak full pengujian 100% kemampuan baterai. Jadi kita cuma membuktikan aja bahwa pada saat terbang kan telemetrinya kita bisa baca nih. Pada saat terbang kita baca konsumsinya berapa, terus kemudian tegangan baterai yang kepake, kapasitas baterai yang kepake berapa, terus kemudian yang dapat dari si solar
panel berapa, itu aja cukup. Jadi kita nggak tes lama. Oke. Gitu. Cuman 10 menitan kemarin yang Rindra ya, ada ya. Kurang lebihnya sekitar gitu. Ya 10 menitan lah. Yang penting kita udah dapat data gitu. Tapi mungkin kalau hitungan kasar kali ya, hitungan kasar itu kemarin kan kita kemakan sama motornya kan sekitar 8 sampai 10 ampere kan. Kemudian charging dari solarnya itu 3 gitu. Jadi yang benar-benar kepake itu sekitar 6 ampere dari baterai. 6 ampere kalau dia 16 Ah ya tinggal 16 dibagi 6 aja. Mungkin sekitar 3 jam lah, 2,5 sampai 3 jam. Hitungan kasarnya sih gitu. Itu kalau cruising terus ya. Kalau kita strategi misinya mungkin kita naikin dulu, kemudian kita gliding gitu kan, cut throttle, nah itu bisa lebih lama lagi nanti. Ini kita ngitungnya dalam kondisi power hidup. Kemudian hasil dari 10 menit terbang itu kan kita punya data nih. Kita bisa masukin kan kalkulasinya. Bisa proyeksi lah. Bisa diproyeksikan kalkulasinya. Itu nanti kita bisa dapat ya kurang lebih kayak semacam grafik lah, dengan setelah 10 menit itu kita asumsi aja kan kita udah dapat datanya dalam 10 menit gitu aja. Oke. Gitu. Jadi kurang lebih 3-4 jam itu dalam kondisi mendung kemarin ya, Mas Harindra bilang ya. Dan sekitar 3 jam itu kondisi mendung lah proyeksinya. Mendung 3 jam lah. Cruising ya. Dan itu masih dikunci ya, kita masih limit arusnya di MPPT-nya. Gitu. Itu kalau di losin mungkin bisa lebih banyak lagi yang supply yang dari solarnya. Iya. Wow. Oke. Terakhir, kira-kira nih kalau ada teman-teman mau mencoba, sarannya Mas Harindra, apa yang harus dipersiapkan, Mas? Pengalaman kita aja ya. Kekhawatiran di awal itu ternyata nggak kejadian gitu. Justru kita menemukan banyak hal baru yang ternyata bisa gitu. Ternyata di luar ekspektasi gitu. Jadi ketika merencanakan sesuatu ya jangan ragu-ragu, jangan khawatir gitu. Di satu sisi itu, di sisi lain adalah ya kita tetap jaga safety gitu. Jadi pasti komponen elektronik kan ada limitnya. Kita tetap batasi arusnya, kita tetap batasi kemudian estimasi motor berapa. Ini umum lah ilmu ESC-nya kita gedein gitu biar intinya jangan terlalu memaksa baik mekanik maupun elektronik lebih dari kemampuannya dia gitu. Jadi di satu sisi inovasinya kita dorong teman-teman buat dicoba aja penelitian gitu. Di sisi lain kita tetap jaga safety. Ya. Oke. Dari Om Roji kira-kira tambahan Pak. Dari saya gini. Jadi kalau memang ada teman-teman yang akan melakukan hal yang sama dengan yang pernah kita lakukan, satu yang mesti diingat bahwa ini hanya cocok saat ini ya, karena efisiensinya nggak terlalu tinggi di solar panel. Ini hanya cocok untuk pesawat yang konsumsi power di motornya rendah. Makanya kemarin kenapa di glider gitu ya, karena glider kan kalau sudah di atas dia tinggal cari thermal gitu. Kita cari thermal, tinggal itunya buat ngisinya nggak terlalu banyak. Kalau untuk penggunaan pesawat-pesawat yang konsumsi arusnya di motornya gede, itu tentu belum cocok saat ini gitu. Entah nanti ke depannya kalau memang ada solar panel yang efisien. Dalam angka tinggi, gede itu berapa asumsinya Pak? Artinya gini, target kita 30-40% dari energi baterai yang dipakai itu yang bisa diganti oleh dari solar panelnya gitu. Kalau kita berharap lebih dari itu sampai saat ini sih mungkin belum. Entah ke depannya mungkin ada yang bisa mengisi sampai 70%. Kalau 70% artinya kita bisa pakai motor dengan power lebih gede, kita bisa targetin bisa terbang lebih lama gitu kan. Apalagi kita tahu di Indonesia kondisi matahari cerah itu dalam kondisi tidak berawan itu maksimal 3-4 jam lah, 3,5 jam rata-rata gitu ya. Jadi kalau kita berharap misalnya bisa terbang 20 jam, ya bisa aja kalau selama terbang 3 jam itu baterainya bisa isi full gitu kan. Nah, itu yang sekarang belum, entah ke depannya gitu aja.
Oke. Terima kasih banyak udah share. Kita udah hampir 1 jam chatting. Nanti kalau ada yang kurang kita tambahkan. Ya. Demikian teman-teman. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan karena ini dadakan dan kita benar-benar mau berniat berbagi ya, seperti memang sudah cita-cita kita di ASTA untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Kolaborasi, Pak. Ya, kolaborasi. Dan ini salah satu contoh bukti nyata ya bahwa kolaborasi itu menghasilkan karya yang pasti lebih baik daripada sendirian. Dan kemarin Mas Arinda juga bilang, buat apa kita saling berkompetisi di belakang, terus ya lebih baik kita ya sama-sama maju gitu ya. Oke, baik deh. Selamat sore semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.